tapi bisa dapat uang banyak. Orang kan jadi kaget, kok bisa sih kayak gitu. Jadi untuk menjadi viral atau perannya orang banyak, memang kuncinya adalah sesuatu yang tidak biasa ya. Ini mungkin rumus-rumus yang kita gunakan juga. Pertama, aktual ya. Jadi, bagaimana postingan kita selalu aktual. Kalau misalnya minggu lalu ramai soal Ghazali, ya kita fokus posting Ghazali gitu, aktual. Terus dari segi angka, nah kita sering menemukan bahwa di sosial media untuk postingan-postingan yang menggunakan angka, misalnya si Ghazali dapat 11 miliar, jadi angkanya harus ditonjolkan, oh dapat 11 miliar gitu. Kalau misalnya ada kisah petani gitu yang jual padinya sampai 10 miliar gitu, atau ada pengusaha yang borong tembakau 10 miliar. Jadi kita menemukan bahwa sesuatu yang headline di judul atau konten itu menggunakan angka itu sangat works untuk bisa menarik perhatian orang banyak gitu. Kayak kita sering suggest juga ke redaksi yang buat artikel, kalau buat judul angkanya harus ditulis gitu, jadi biar lebih jelas. Ini kan terkait dengan news value ya, maksudnya berapa orang sih, bagaimana kita bisa melihat ketajaman suatu konten menjadi penting atau enggak gitu kan. Kalau misalnya case-nya demo, kita lagi mau posting sebuah demo, kalau demonya misalnya ada 1 juta demonstran gitu kan, ya kita tulis 1 juta gitu. Jadi kita menunjukkan angka pentingnya, berarti kan betapa banyaknya yang demo ke ibu kota misalnya, jadinya membuat banyak dampak macet atau semacamnya. Nah itu kita perlu terangkan, demo 1 juta. Tapi kalau misalkan demonya mas 10 orang, coba memahami apa yang followers Bapak suka nih. Jadi kita selalu pikirin banget, jadi sebelum kita konten tuh pasti kita diskusi dulu, ini kontennya mau ambil dari sudut pandang apa ya. Jadi kita nggak bisa langsung asal posting eksekusi gitu aja. Jadi kita harus tetap pertimbangan ini. Termasuk tadi yang proximity ya, kalau misalnya yang tadi Gunung Konga, kita ambil dari sisi WNI-nya, berarti kan kita memikirkan hubungannya, oh ada WNI ini, ada warga kita di sana, jadi kan itu ada unsur proximity gitu kan. Kalau kecelakaan di lokasi Amerika sama di Jakarta atau di Bogor, pasti lebih penting di Bogor dibanding di Amerika, itu proximity. Terus ini juga sama yang value, apakah orang yang kita beritakan orang terkenal atau orang biasa aja. Terus yang juga sering banget bagus ya engagement-nya di sosial media ini terkait dengan human interest. Misalnya kisah TNI menggendong nenek tua untuk mengambil BLT, nah itu adalah postingan-postingan yang pasti sangat menyentuh hati kita semua ya. Jadi ketika kita melakukan itu, kita pasti bakal mau like atau komen. Jadi memang kita bakal sering banget tuh info ke redaksi, tolong tuh dibuatin yang soal ini, karena itu lebih laku di sosmed. Pada prinsipnya sosial media penggunanya kan ya nggak mau yang terlalu serius ya, pengennya yang hiburan yang bisa menyentuh hati. Jadi yang kita baca di data yang lebih laku yang kayak gini gitu dibanding yang serius. Orang misalkan koruptor ditangkap KPK itu mungkin nggak ada yang baca, kalau di sana kurang banyak yang suka gitu. Kalau misalnya yang kisah-kisah tadi yang human interest itu banyak yang baca. Sama tadi unusual ya, Ghazali dapat uang banyak dalam waktu singkat, itu pasti menjadi unusual, viral gitu kan. Tahun lalu pernah yang kasus youtuber itu bikin prank ngasih hadiah sampah ke para waria, itu jadi viral, kan itu menjadi unusual. Makanya misalkan kenapa youtuber kan menjadi viral, karena mereka selalu berusaha untuk membuat konten yang memang luar biasa. Kalau misalkan Deddy Corbuzier sebagai youtuber, dia pernah angkat yang catur ya, yang dulu sempat ramai yang viral di Twitter, langsung diangkat. Jadi dia berusaha mungkin dari apa yang ramai langsung diangkat. Atau kemarin soal Ghazali masuk juga ke Deddy Corbuzier. Jadi ibaratnya Deddy Corbuzier dalam memilih tema kontennya selalu mempertimbangkan poin ini juga. Ketika lagi aktual soal Ghazali, maka dia panggil Ghazali. Ketika di minggu lalu lagi ramai Sintayong, maka dia panggil wawancara Sintayong. Jadi selalu terkait dengan trending. Jadi ini mungkin konten ini, penentuan konten ini, seleksi konten ini sangat penting supaya konten kita bakal gede engagementnya gitu. Kemudian setelah kita matangkan di sini, kita juga poin 2, apakah konten kita mau dalam bentuk video atau dalam foto slide carousel, infografis, atau foto dengan angle yang terbaik atau quote. Jadi dalam kita membuat konten sosial media banyak sekali pilihannya ya. Ada yang tadi video slide
Kemudian tiga, jadi kalau misalnya kontennya udah tajam, terus formatnya udah pas nih, mau video atau foto, tapi 1 sama 2 aja belum cukup kalau 3-nya nggak jalan. Nah 3 itu tadi bagaimana kita mendelivery kontennya. Kalau misalnya konten video ya lebih tepatnya di YouTube misalnya, kalau foto lebih tepat di Instagram, kalau konten yang bersifat wording, copywriting itu lebih pantas di Twitter. Nah itu terkait dengan on the right platform, apakah kontennya sesuai dengan platformnya masing-masing. Terus juga caption kita mungkin nggak jangan terlalu kaku ya, lebih kayak berasa ngobrol sama teman aja gitu dalam buat caption. Kita nggak cuma info aja, tapi kita kayak berasa ngobrol sama teman. Terus emoji sama hashtag juga penting. Jadi sebelum kita posting, kita bakal riset hashtag apa aja yang bakal digunakan di postingan kita. Kita bakal setting misalnya Ghazali, hashtagnya ada aja yang tinggi, misalkan Ghazali atau Ghazali yang today. Nah, kita bakal pilih untuk menjadi hashtag di postingan kita. Sama juga kita sering sekali mention akun si orangnya. Misalkan kita lagi posting soal Fadizon di Twitter, yaudah kita coba mention si Fadizonnya gitu. Jadi dengan harapan dia bakal nge-retweet gitu. Itu beberapa formula yang kita gunakan selama ini di sosial media MNC Portal untuk membuat konten seperti itu. Ya ini step dalam membuat konten juga. Jadi kita pertama biasanya benchmarking brandnya, benchmarking kompetitor. Misalkan kompetitor lagi mainin apa aja sih gitu. Misalkan Mega Suara bisa cek komputernya lagi mainin apa aja, atau kalau di portal kita biasanya di Occasion mantengin detik.com, Indonesia mantengin kompas.com gitu. Jadi kita selalu nempel mereka lagi bikin apa aja, itu benchmarking. Terus isu tadi lagi rame apa, setiap pagi kita buka data di Facebook, kita ada tools namanya Rectangle untuk mengetahui apa yang lagi trending. Jadi kita pagi, siang, sore, malam selalu buka data lagi rame apa sih, termasuk juga di Twitter lagi trending topik apa yang lagi rame, sama di Google Trend. Jadi semua data kita buka semuanya, jadi kita melakukan riset, kira-kira kita mau ambil isu yang mana. Terus tadi headline optimization, jadi dari berbagai judul atau berbagai sudut pandang kita bakal pilih judul mana yang bakal bagus, dan ini kembali ke distribution. Ini beberapa strategi yang biasa kita mainkan di sosial media portal adalah misalnya kita posting di Occasion, nanti kita share ke Sindo, habis share ke Sindo, share lagi ke ini, jadi kita saling berkolaborasi, saling retweet, saling di-share. Jadi itu membuat postingan kita menjadi lebih banyak yang like gitu. Termasuk kita juga gunakan, kita punya namanya cyber, jadi kita ada akun palsu itu yang kita gunakan. Jadi saat kita posting pakai akun official, nanti akun palsu kita bakal komen. Jadi banyak yang komen untuk mancing orang yang komen. Jadi ada yang tugasnya buat sebagai posting official akun, ada juga yang pura-pura jadi followers untuk mengkomen dan nanti memancing orang untuk komen. Itu yang biasa sering kita gunakan di postingan kita. Ya ini contoh Ghazali ya, tadi fenomena yang bikin viral ya gitu. Jadi dia sebenarnya ini nggak gampang ya, dia ngebuat ini dalam waktu 4 tahun, nggak instan, tapi dia berhasil membuat ini menjadi value yang sangat tinggi ya, menjadi fenomena yang viral gitu. Nah ini bisa viral karena hal yang tidak biasa kan, masa cuma foto selfie doang bisa dapat duit kan, kita pasti agak kaget. Kita langsung penasaran nih sama si Ghazali, gimana sih cara dapatnya, gimana dia cara bikinnya, atau gimana mekanismenya. Artinya kita juga semua sebagai manusia, maksudnya secara manusiawi kita bakal penasaran nih, kita bakal baca beritanya. Nah ini adalah tema yang apapun soal Ghazali banyak yang baca. Ini menjadi acuan kita dalam membuat konten. Dan yang sering kita pelajari dan kita temukan di sosial media ya khususnya. Jadi konten-konten yang dalam artian kita memasang ads untuk growth kita secara internal di kita, untuk nambah followers Twitter, Instagram, cukup kita lakukan dengan menggunakan postingan-postingan yang bagus-bagus itu kan. Sama kita punya postingan bagus-bagus, postingannya banyak, seharinya rutin, konsisten, itu pasti kita jamin selalu naik kita growth selalu naik. Tapi khusus di Facebook ini agak beda cara mainnya. Karena Facebook itu ya sudah agak-agak berbisnis ya. Jadi ketika kita posting artikel, posting link artikel kita, dia bakal semacam mengesampingkan kita punya
fanpage official atau Facebook official. Artinya followersnya nggak bakal ditambahin sama si sistem. Tapi kalau misalnya kita postingnya video, otomatis si Facebook bakal memudahkan untuk menambah followers, karena ketika kita posting video maka orang bakal stay tetap di aplikasi Facebook. Tapi kalau kita postingnya artikel, orang klik artikel kita bakal pindah ke website kita. Nah, si Facebook sangat tidak menyukai hal itu. Nah, di portal kita karena seringnya banyak posting link artikel, followersnya susah untuk dinaikin. Makanya khusus untuk Facebook kita secara internal treatmentnya harus pasang ads. Jadi kita ada budget bulanan, kita pasang ads terus untuk menambah followers Facebook. Nah, jadi Facebook aja nih yang kita pasang ads untuk di Twitter, Instagram, YouTube, kita nggak keluarin budget sama sekali untuk nambahin followers. Soalnya selalu nambah followers ya. Nah, ini Facebook ads. Kita juga pasang Facebook ads untuk keperluan klien, misalnya klien dari semen, Indosemen gitu misalnya. Dia minta tolong artikel yang habis di Okezone bisa dapat banyak klik. Nah, nanti dia bakal ada budget dari sales, nanti kita pasangin di Facebook supaya banyak yang klik. Dan juga di Google Ads juga, kita juga suka pasang iklan untuk klien di YouTube, dari iklan yang berupa masthead yang di atas atau yang di skippable. Jadi Bapak Ibu kalau lagi kan itu ada tuh iklan yang bisa di skip sama nggak di skip. Kita juga suka pasangin yang itu ya, Google Ads. Untuk di TikTok Ads itu kita biasanya lebih secara partnership ya, kerjasama sama orang TikToknya untuk dipasangin ads. LinkedIn Ads itu lebih buat posting job vacancy ya, cari karyawan. Dan Twitter ini ads-nya kita belum jarang banget untuk melakukan itu. Jadi agak beda cara mainnya. Kita lebih sering menggunakan ads untuk membayar buzzer, untuk meningkatkan awareness dari sebuah brand itu. Jadi ini cara mainnya beda-beda. Ya, ini terkait dengan proses di portal ya, untuk dari mulai berita itu diproduksi sampai berita itu didistribusikan gitu. Jadi dari mulai kita ada namanya divisi news gathering. Jadi ada agenda-agenda settingnya tiap harinya. Dia bakal mengumumkan berita. Jadi di kita itu kita ada 6 portal dengan redaksi yang beda-beda, tapi menggunakan satu reporter sama. Gunawan, portal. Sekali lagi Mas Rizky, terima kasih, ilmunya sangat berharga. Kalau kontak-kontak masih boleh? Boleh ya. Teman-teman mungkin ada yang kontak secara ini dengan Mas Rizky, silakan. Nanti ditinggalkan nomornya Mas Rizky. Distribusi oleh tim sosmed, ya kan? Nah, yang mau saya tanyakan adalah seberapa jauh hubungan antara tim sosmed dengan tim redaksi ini dalam menggrab sebuah angle berita. Apakah memang tim sosmed ini juga istilahnya Dia kan sebenarnya tipikal orang yang memang dia sangat bangga kalau bisa memberikan informasi duluan gitu. Kalau misalnya ada info gunung meletus atau gempa, dia kan bakal info ke grup tuh, dia pasti merasa bangga, oh gue lebih tahu duluan nih dibanding yang lain, jadi gue bakal share di grup gitu. Ketika kita ya, nah, artinya konten yang buat breaking itu sebaiknya secepat mungkin Pak. Ada gempa langsung kita posting gitu. Jadi kita kayak redaksi dia juga tulis duluan, tulis kalau ada cuma tulis 2 paragraf dulu, yang penting kita naik dulu, nanti tinggal berita lanjutannya lengkap. Jadi kita mainnya kecepatan Pak. Jadi kalau masalah timing kita di sosmed di redaksi sangat kecepatan. Mau itu kejadiannya habis meninggal jam setengah 12 malam, kita langsung posting saat itu juga, kita nggak perlu nunggu website besok. Ada yang ditangkap KPK aja 1 malam, kita langsung posting juga gitu kalau masalah breakingnya. Jadi kalau untuk konten-konten yang bersifat timeless misalnya atau tips gitu ya Pak, tips itu kita bakal pilih jam ramenya gitu di sosial media masing-masing. Jam rame di Facebook bisa berbeda dengan jam rame di Instagram Pak, jadi itu beda-beda nanti. Di setiap akun pun mempunyai jam rame berbeda-beda. Nanti misalnya ada tuh di insightnya Instagram Pak, dilihat jam ramenya. Tapi biasanya standarnya jam rame itu antara jam pergi kerja sama jam pulang kerja Pak ya. Itu tuh misalkan jam ramenya jam 5 sore, dan kita bakal posting mungkin jam 3 atau jam 4. Karena asumsi kita ketika itu di posting secara algoritma bakal muter dulu Pak, jadi baru nanti dibawa ke pembacanya di jam 5. Jadi proses jadi kita udah disiapkan sebelum jam rame itu Pak kira-kira. Nah, sejam atau 2 jam itu bisa berapa nih Pak? Dikuatkan ya, dalam artian kita ada namanya tim holding MNC.
yang tiap hari tugasnya menerima titipan promo, misalnya Okezone pengen ada promonya di posting di Facebooknya RCTI atau di MSI TV, kira-kira bakal titip ke tim holding itu. Termasuk radio tiap harinya bakal titip promo ke tim holding untuk bisa diposting di semua akunnya MSI, RCTI, MSI Land, MSI Bank, MSI TV. Jadi artinya radio-radionya MSI sangat terbantu eksposurnya sama akun-akun MSI unit itu, ada banyak Pak gitu. Jadi akhirnya terbantu. Mungkin sekarang saya lihat usernya sosmednya radio juga terbantu dari segi followersnya, jadi nggak cuma dari mereka dari lingkarannya radio aja. Jadi portal juga kebantu campaign radio, kita punya TV juga kebantu campaign radio gitu, dan juga lainnya ada MSI Bank atau ada animasi, itu semuanya kita mainin gitu. Jadi memang di Okezone sendiri kita menerima sehari 30 promo titipan dari berbagai unit MSI. Makanya kalau lihat Instagramnya Okezone Sidoarjo mungkin kadang-kadang promonya suka banyak banget, jadi kita antisipasinya supaya nggak kelihatan kayak marketplace banget, jadi kita harus bikin konten sebanyak mungkin. Dan kayak kita membuat kalau dapat sehari 30 promo, maka kita harus bikin konten 30 juga biar nggak kelihatan IG kita kayak marketplace gitu. Nah jadi sangat terbantu sih, radio juga sangat terbantu sama kita punya portal untuk distribusi promonya gitu Pak. Dan paling atas seperti itu juga salah satu strategi distribusi dari tim SEO. Jadi udah ada sosmed sama SEO. Ada juga kita tim namanya agregator. Bagaimana kita bekerja sama dengan agregator seperti Line Today, ada Babe, ada Baca, itu yang biasa distribusi berita kita supaya kita punya berita selalu naik di mereka gitu. Ini prosesnya dari mulai berita diproduksi, berita diedit sampai didistribusikan di MSI portal. Ini tadi terkait dengan monetize ya, ini poin-poinnya. Jadi di Facebook itu ada dua jenis untuk bisa monetize. Kita punya video, pertama monetize videonya sendiri, sama tadi Instagram artikel. Dua hal itu. Untuk video itu cara mainnya ya kita upload video-video yang kita produksi ya, tapi dipastikan video-video yang diproduksi itu memang video original ya, karena Facebook sendiri sangat ketat untuk melihat copyright dari segi musiknya, dari segi gambarnya itu sangat ketat, karena kalau pelanggaran itu bisa dimatikan fitur monetize. Jadi ini sangat hati-hati. Jadi untuk bisa kedepannya kita monetize video di Facebook, kita memang harus punya konten original sebanyak mungkin gitu. Makin banyak konten original yang diupload, maka potensi kita untuk mendapatkan uang makin besar gitu. Jadi video sama Instagram artikel, ini dari artikel yang terpublish di website kita gitu. Jadi dari artikel yang terpublish, misalnya di Okezone tadi ada 600 artikel, nanti bakal masuk ke sistemnya Facebook di dashboardnya Instagram artikel. Nanti tugas di sosmed adalah memilih yang mana yang bisa dinaikkan di Instagram atau enggak, karena di Facebook juga punya aturan yang ketat ya dalam memposting berita. Jadi misalkan nggak boleh berita yang terlalu cabul, misalnya dia nggak boleh berita yang terlalu kasar, nggak boleh berita yang eksploitasi anak di bawah umur. Jadi di sosmed bakal memfilter yang mana yang bisa artikel yang boleh naik atau enggak. Jadi kalau dari 600 artikel Okezone tadi per harinya mungkin naiknya cuma 300 karena ada beberapa yang nggak naik. Nah ini yang kita lakukan tiap harinya untuk bisa memonetize. Kita punya aset video sama kita punya artikel di Facebook. Kemudian di YouTube juga sama, dari aset video-video yang dibuat oleh kita divisi di multimedia kita diupload di YouTube ya, dan menghasilkan revenue. Terus juga untuk di Twitter, Instagram, TikTok ini lebih dari peran sales kita. Mereka bikin project Instagram Photo Competition atau TikTok Dance Competition atau Twitter, apa yang nanti menjadi value buat kita secara revenue. Terus juga ini juga mungkin di website kita ya, jadi kadang di website kita juga diupload video di Okezone Sidoarjo, nanti suka ada iklan, itu menjadi sebuah revenue juga di websitenya kita. Kemudian juga Google AdSense yang pegang sama kita, ada tim namanya tim programatik yang memang tugasnya untuk memasangin iklan-iklan di inventory kita di website. Jadi kalau di website cara menambah inventory kan artinya dengan makin banyak halaman yang dibuat, makin banyak artikel yang dibuat. Satu artikel kan sekarang di Mediaonet ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, banyak halamannya, maka potensi inventory makin banyak, artinya potensi uangnya lebih banyak. Jadi ini beberapa catatan untuk marketplace.
Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita bisa diskusikan. Terima kasih. Ya, kita beri applause untuk Bapak Rizky Gunawan, Sosial Media Agency Global. Kita buka sesi tanya jawab. Langsung dijawab, gitu ya. Silakan. Untuk yang pertama ada Bapak Hendy. Silakan Pak Hendy. Yang saya sangat ini ya, saya awalnya dulu belum keluar Mas, ini karena dari awal sudah kayak ini saya tidak keluar mereka. Gini, tadi kan disebutkan di awal bahwa ada beberapa konten yang memang sangat dijaga gitu ya, baik itu isinya apa sebagainya, maksudnya angle-angle gitu kan. Nah, tema itu based on mereka sendiri, jadi yang punya kuasa yang redaksinya ya, karena kalau membaca kan tinggal terima jadi aja kan. Nah sekarang ketika media online polanya berubah, jadi si redaksi sekarang harus ikutin sosial media sama si followers kita. Kalau misalnya si redaksi cuma gunakan kebijakan dia sendiri, nggak bakal laku beritanya gitu. Jadi kita sebagai sosmed kita berperan, kita sangat bawel lah redaksi, jadi bisa tiap menit kita masuk ke redaksi di grup gitu. Ini lagi rame nih, kalau dibuat redaksi sekarang langsung buat, kalau kita buat nggak bakal banyak gitu. Jadi dalam kita tiap detiknya kita pakai namanya Google Analytics. Google Analytics itu untuk menginfokan kita, misalkan dari sosial medianya Okezone lagi ada berapa orang sih yang baca, oh sekarang lagi ada 1000 orang yang baca di detik ini, nanti mungkin 5 detik kan udah berubah atau jadi 900 atau 700, jadi sangat cepat perubahannya. Nah, dari jumlah orang yang baca itu kita bisa tahu 1000 orang itu lagi baca apa aja sih. Oh ternyata sekarang lagi banyak yang baca soal kasus TNI tewas dikeroyok ya gitu. Ada kali itu redaksi, kita bilang redaksi ini lagi rame nih, TNI tewas dikeroyok lagi kemakan di sosmed, tolong dong dibuatin lagi. Nah dia langsung buatin lagi, dibuatin lagi, hasil lagi kita nih linknya udah dibuatin, kita posting lagi, nanti naik lagi trafficnya gitu, kita harus lagi nih makan lagi, dibuatin lagi gitu aja. Kita jadi fokus sama isu-isu yang memang betul kemakan, gitu. Jadi efektif dibanding si redaksi buat berita banyak, variatif tapi yang makan cuma satu gitu. Jadi kan kita ibaratnya istilahnya multi angle ya, jadi satu tema yang sudah bagus, TNI tewas dikeroyok, dibuat banyak angle A, angle B sampai 10 sebanyak mungkin itu. Potensi traffic makin tinggi Pak, jadi di sosmed bakal ngomong, termasuk di SEO juga. Di SEO juga sama, tim SEO selalu meminta redaksi untuk selalu menulis multi angle dari sebuah tema yang tinggi gitu ya. Misalkan final FF, dibanyakin aja kita soal final FF, jadi ketika orang cari di Google makin banyak potensi beritanya kita ketemu di Google search gitu. Jadi memang redaksi harus balik sekarang. Balik. Sama apa tadi yang Goza kan yang lebih sederajat ya. Kan menurut saya Doni itu kan nggak penting ya, apa itu aja dia nggak penting. Tapi faktanya netizen suka baca itu, jadi kita ngomong harus bikin terus. Ada yang lain? Ada Bang. Apa sih ya? Nah itu idealnya ketika berita itu diposting, kemudian si sosmed itu kapan postingnya. Nah kemudian apakah ada waktu-waktu tertentu atau frekuensi waktu tertentu kapan kita harus upload sosmed, baik itu IG, Facebook, Twitter dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Mas, kalau saya lihat kan ini dari awal secara global si grupnya. Nah, saya ingin tahu ketika memang level-levelnya dengan radio. Kalau saya MSC Group radionya misalkan katakanlah RRI atau Wijaya ya, salah satu salah dua itu. Nah, apakah Wijaya atau RRI ini mendompleng nama besarnya MSC sehingga audiensnya ikut, atau mereka berdiri sendiri artinya followernya terus audiensnya sosial media sekarang ini adalah bekas pendengarnya. Ini kan transformasi pendengar kita radio itu menjadi audiensnya
Ya, jadi di ini sih mas, saya pengen tanya yang di sini ya. Ini kan kalau dilihat sih banyak ya timnya ya. Nah yang saya ingin tanya itu idealnya kalau misalnya bukan sederhana ya, sedikitnya atau seminimalnya lah ya. Yang ideal itu berapa orang, apa aja ya yang sosmed ini satu. Terus kedua itu kan kalau kita lihat di Google justru ada kan ya yang link berita itu kan ya. Nah itu kalau muncul di situ tuh dari si Google itu berdasar apa gitu, apakah karena dari yang tadi ya pasti banyak yang itu jadinya muncul kemudian itu berdasar apa. Yang ketiga itu ada bocoran yang mas untuk pilih iklan di kita Indonesia itu 2021 itu segimana misalnya nilainya itu aja. yang namanya Ada pilih iklan yang di digital kan bisa ada tuh ada sekarang gitu ya. Jadi yang ngomong ini di sini ada Gus Api yang bisa ngurusin anak-anak itu kan kita job. Oh siap. Oke. Ya mas yang terkait dengan sosial media tip ya, mungkin kita pertama perlu setting dulu goalsnya apa, mau nambah followers, mau apa misalnya. Mungkin kalau di awal nambah followers dulu ya, nambah followers. Dan juga melihat jumlah akunnya, misalkan kalau bisa Okezone karena ada misalkan Okezone aja ada 5 akun, ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, 5 akun gitu kan. 5 akun itu satu akunnya aja harus diposting seharian gitu, pagi sampai malam. Sebenarnya untuk dipegang satu akun tuh nggak cukup karena kita posting tiap hari, padahal kan ada libur gitu, ada libur. Karena kan untuk berita itu kan waktu ya. Kita sehari posting di Facebook aja bisa sampai 200 postingan di Facebook, belum di Twitter bisa 200 juga. Instagram mungkin nggak boleh banyak banget, mungkin 30, 40 karena kalau banyak kan engagementnya. Di TikTok mungkin 20, terus di YouTube 50. Nah dengan kuantitas kita yang sampai ratusan itu, makanya kita jumlahnya 6 gitu. Jadi tergantung juga tadi akunnya ada berapa, postingnya apa, terus postingnya sehari bisa berapa. Kita tuh satu Okezone aja bisa 500 postingan, jadi makanya orangnya 6 gitu karena banyak banget, belum yang lain juga ibarat postingannya sangat masif gitu mas. Jadi itu patokannya jumlah akun sama jumlah postingan dan tujuannya apa mas. Mungkin kalau untuk idealnya mungkin minimal banget 2 orang ya mas ya, untuk ada yang misalkan satu orang ini IG-nya, satu orang ini Facebook-nya untuk bisa ngembangin di awal gitu ya. Nomor 2 tadi yang Google itu masih ya. Nah itu istilah itu mungkin biasanya masuk ke ranahnya SEO, search engine optimization. Itu istilahnya namanya Google APIs, Google APIs, kita nyebutnya Google APIs. Nah kenapa itu bisa masuk ke Google APIs? Itu memang based on dari behavior orang di website. Ketika orang buka websitenya kita, dia bukanya lama, bacanya betah, terus habis buka dari artikel yang bagus itu dia buka lagi ke artikel lain. Nah si Google itu bakal membaca, oh ternyata artikel ini behavior time span-nya bagus, orangnya bacanya lama, dia habis itu betah tetap stay di website itu, buka lagi ke web artikel. Nah itu ketika si Google menemukan kondisi itu, dia bakal menaruh itu di dalam Google News tadi mas. Jadi based on dari UI UX juga, tim IT dalam membuat tampilan website juga sangat penting untuk membaca betah sama website kita gitu mas. Jadi berpengaruh ke masuk atau enggak ke Google News tadi gitu. Untuk amortinya. Halo mas, aku namanya kalian. Kalau untuk yang billing, jadi dulu pernah di tim kreatif marketing Ania, pernah ketemu klien waktu itu ada yang namanya Kemenpan dan masuk di kita itu mereka ingin ada digital identity di Instagram dan secara billing dia masuk di kita gitu di MPI. Total billing itu ada 300 juta untuk satu kali activity. Artinya buat sebuah activity di Instagram aja mereka udah niat spend uang sebanyak itu 300 juta sekali main gitu. Artinya mereka ada pengen eksis gitu di MPI. Jadi ketika sebuah konten ataupun akun itu udah lumayan bagus itu mereka akan terus buat ikut iklan sana gitu sih. Terima kasih. Ya, apa lagi? Cuy.
kebetulan Facebook, TV ya, sudah di cek ya. Yang MGS TV, jadi ini adalah sosmednya TV lokal kita dan sudah dimonetize karena kita sudah ada 60 follower, yang lainnya 36. Tapi kita udah menghasilkan kalau nggak salah terakhir 3,7 mas Facebooknya, karena Facebook itu ada syarat video harus 3 menit biasanya kan. Sementara berita-berita yang diproduksi sama tim ini cuma 1,5 paling banyak 2 menit. Jadi saya edit ulang tuh mas biar nyampe 3 menit. Jadi perlu waktu sampai malam kadang-kadang itu saya edit, saya upload dan ternyata berhasil mas dengan syarat-syarat kontes. Tapi suatu hari saya upload berita tentang yang Habib ini Habib Bahar Smith itu ternyata langsung merah mas, ada peringatan bahwasannya akun Anda dibatasi selama 30 hari. Udah berjalan 30 hari, saya lihat belum ada tuh iklan-iklannya. Ternyata saya upload pakai clickbait-nya, yaitu di duel pemotor, duel berakhir dengan penusukan, dan ternyata itu juga kena. Karena saya lihat di Facebook ini tidak ada kopa mas. Kopa itu kayak apakah ini mengandung unsur narkoba, anak kecil dan lain sebagainya. Tapi pada saat upload baru setelah ada peringatan. Dan sekarang ini iklannya udah nggak ada nih mas. Jadi saya pengen bunuh diri rasanya mas. Kecewa. Nah, pertanyaan maksudnya presentasinya kemarin udah komplain juga. Ternyata komplainnya itu ke sekarang belum ada ini. Terus yang kedua mas, saya ini salah satu yang tergabung dalam marketing sosial media. Itu saya kerjanya ngejual view, jual jumlah untuk YouTube dan lain sebagainya. Dan sekarang ini saya levelnya udah gold karena sudah belanja hampir 7 juta mas. Dan saya sudah berhasil menjual satu akun fotografer karena saya di fotografi, itu namanya F Fotografi. F itu Bogor, jadi kumpulan fotografi Bogor. Mereka bikin YouTube dan sekarang udah monetize, itu saya jual 5 juta. Tapi pada saat saya pernah coba juga nembak punya saya. Jadi hari ini upload sore, langsung saya tembak dengan tembakan kurang lebih 25.000 itu jadi 1.000. Tapi di Google Analytics-nya tidak ada dolarnya mas. Dan saya lihat di analitiknya juga itu ditonton hanya kurang lebih 43 detik. Kemudian Google Analytics yang lainnya itu adalah source-nya agak-agak meragukan. Source itu misalnya apakah dari Facebook, apakah dari WhatsApp, tahunya dan lain sebagainya. Jadi unik. Google Analytics-nya disebutkan unik dan ternyata setelah kita analisa nggak ada dolarnya, nggak ada apa. Padahal viewernya saya tembak dengan harga 25.000 itu 100 view, tapi tidak berhasil apa-apa. Tapi ternyata tidak pengaruh dengan penghasilan kurang dan lain sebagainya. Itu aja yang saya katakan. Artinya adalah kalau kita ngejual atau beli follower, viewer, subscriber, jam tayang, bagaimana dengan aturan Google-nya? Kalau di situ sih disebutkan di komunitas dijamin 100% aman. Tapi ada levelnya ternyata mas. Apakah kita mau pakai yang bot itu robot ya. Kemudian ada juga real human. Pernah saya coba ternyata yang banyak itu dari Bangladesh mas, yang lainnya dari Thailand, dari dan sebagainya. Sementara real Indonesia jarang. Itu pertanyaannya ada 2. Yang pertama itu Facebook MGS TV dibatasi, bahkan sekarang sudah tidak ada iklannya. Kalau YouTube-nya sih udah monetize. Kemudian yang tadi yang reseller untuk penjualan sosial media mas. Terima kasih Pak Rizky.
Ya baik Pak, memang Facebook tuh makin ke depan makin strict ya aturannya. Karena mereka merasa gini, media konvensional ya, misalkan kita TV atau radio atau apa, si Facebook merasa kita tuh sering mengkampanyekan mereka tuh sebagai sumbernya hoax gitu. Kita sering bilang soal mereka hoax, makanya mereka ibaratnya dalam politik dia balas dendam, jadi akun-akun media itu bakal sangat strict. Dia tuh lagi mencoba merubah image Facebook itu bukan lagi sarana hoax, makanya dia bikin aturan itu sangat ketat. Termasuk di kita juga, kita waktu itu pernah juga dapat akses untuk bisa posting di TV, Facebook TV, Facebook MSI TV, Facebook Global TV kita bisa posting. Namun satu waktu ada postingan kita yang melanggar gitu. Padahal si Facebook MSI TV telah menghasilkan miliaran per bulan dari video-videonya itu. Nah itu yang salah dilakukan oleh tim MSI Portal. Kita kena pelanggaran juga. Dampaknya itu akun 3 bulan Pak. Kena suspend, maksudnya nggak bisa monetize ya, jadi stop. Jadi yang udah dapat banyak itu jadi stop. Jadi dampaknya di tim kita yang ngakuin itu pelanggaran karena SP gitu. Jadi stop, dolarnya hilang. Iya stop, uangnya stop, makanya fatal. Jadi makanya kita dalam memposting konten harian, yang harinya kita sangat hati-hati. Makanya saya dulu kemarin sempat membuat grup approval dulu nih, supaya tim sosmed ini saya approve dulu nih, supaya sebelum posting saya cek dulu boleh kan nih. Kadang-kadang kalau dia nggak tanya saya, sama sih udah lancar, udah ngerti yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana gitu. Termasuk tadi yang bapak bilang Abi Bahar, kita kena juga Pak. Kemarin ada berita Abi Bahar, cuma begini, Abi Bahar karaokean dengan seorang wanita. Itu kena pelanggaran juga dengan mana dia kasih pernyataan sebagai tokoh radikal gitu. Maksudnya kita kan kalau memang itu tokoh radikal kan kita cuma berita karaokean doang, tapi itu pelanggaran. Pernah juga ada berita spanduk hubungan Habib Rizik, itu kena pelanggaran juga ternyata. Postingan kita soal satu sobat kena pelanggaran juga gitu. Jadi untuk tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah dilatih sama Facebook itu kita nggak berani posting lagi ke depannya. Mau itu beritanya yang apa, tapi mungkin gini, kalau kayak Habib Bahar divonis berapa tahun penjara atau Habib Bahar ditangkap polisi, itu nggak apa-apa. Jadi yang ibaratnya negatif ke orang itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak membangga-banggakan, agungkan itu sampai itu langsung kena pelanggaran. Kita sering kali itu juga salah. Gitu, itu sangat sering untuk tokoh-tokoh yang sudah ada itu. Terus kalau di YouTube ya kayak tadi mungkin itu juga praktik-praktik yang kita lakukan juga ya kan, misalnya ada klien XL bikin webinar, dia kayaknya target viewersnya bisa sampai berapa ribu atau berapa ratus ribu. Nah kita juga ada juga kerjasama untuk agensi-agensi untuk bisa bantu views itu Pak, dari komunitas juga yang organik, ada juga yang bot yang juga bisa kerjasama gitu Pak. Jadi memang nggak ngaruh. Coba sih YouTube nggak pernah penting sama itu kan ibaratnya, tapi mungkin tidak pakai kalau yang buat itu biasanya nanti di awal-awal tinggi tapi bisa berkurang Pak. Jadi kita pakai yang asli aja gitu. Kita ajak komunitas berapa ribu orang sama gitu untuk bisa view, jadi itu lebih aman sih Pak gitu. Kira gitu Pak. Ya, satu lagi nih Mas, ini kan yang teman-teman network Serang, Sukabumi yang sering live di Facebook, dan ternyata live Facebook itu mereka pakai lagu-lagu, jadi lagu diputar ternyata saya lihat ada yang kena ban juga nih. Apakah memang yang live siaran itu dilanjutkan videonya dengan lagu-lagunya, ataukah hanya siaran-siaran tertentu kira-kira Mas? Karena saya lihat kan yang siaran ini followernya juga udah bagus, Sukabumi juga udah bagus. Kalau nanti saya takutnya nasibnya kayak BSTV udah dapat $4, ternyata gara-gara Habib Bahar langsung hilang semuanya. Gimana menurut Mas Rizky ini? Itu Pak kembali ke prinsip originalitas ya, karena memang Facebook sangat ketat banget. Kita juga belum lama pernah ada promo di IG Story, padahal itu musiknya dari free ya Pak ya. Cuman di Facebook kalangan itu pelanggaran gitu, jadi memang better kalau kita buat konten untuk di upload di Facebook atau Instagram, karena mereka satu grup meta.
memang harus yang original dari segi musiknya, gambarnya. Mereka sangat ahli dalam menemukan itu tuh original gitu. Mereka punya alat yang canggih untuk detek apakah lagunya itu punya sendiri atau punya orang lain juga. Jadi benar sih kita punya musik sendiri dibanding pakai musik lain. Yang sering live Facebook cukup bagi HP. Oh ada Pak ini Pak Bobi. saya juga pernah posting ya, tadi berkaitan sama musik. Padahal waktu saya posting nggak kenapa-napa gitu. Jadi setelah sekian bulan saya tahu tiba-tiba diklaim gitu musiknya. Padahal itu udah sebelumnya kan enggak gitu ya. Itu bisa juga seperti itu ya berarti ya Mas. Bisa juga ya. Nah terus masalah ini nih konten news ya. Karena kan kalau yang tadi dibilang apa sekarang ini lagi beritanya nggak berhenti itu mengenai Rodi ya kan. Kalau di kita bilang dodot akhirnya dodot ya kan. Saya juga kalau melihat TV nonton TV dia lagi gitu kan. Dia lagi. Nah, konten-konten yang seperti itu gitu ya. Walaupun ya kalau saya secara pribadi kan mau sebenarnya nonton juga gitu ya. Selalu nonton juga. Nah itu salah satu mungkin konten yang harus tetap di-up terus ya gitu ya. Harus kita cari terus sumbernya, ada apa berita hari ini tentang dia gitu ya. Harus begitu mungkin kalau kita cari konten-konten yang memang banyak viewernya gitu. Kira-kira seperti itu berita-berita gitu yang harus dimunculkan. Ya, paling gini Pak strateginya kan mungkin kita juga pengen menjaga image supaya brand kita nggak terlalu jelek ya, masa berita kita Dodi semua kita misalkan. Paling kita main porsi aja, kalau mau main Dodi postingnya di Facebook sama Twitter aja, kalau di Instagram mungkin nggak terlalu banyak, satu aja atau nggak sama sekali gitu kan, karena mungkin asumsi kita lah ketika teman-teman sales di MPI, MC Portal ketemu klien jualan pasti klien bakal nanya Instagramnya kan, jadi untuk khusus konten Instagram kita sangat menjaga image kita, jadi kita aja jangan yang Dodi, yang lain aja yang bagus-bagus karena soal COVID yang apa yang lebih high class lagi. Jadi ketika klien melihat Instagram kita, oh bagus nih, kontennya bagus-bagus, jadi bakal mau beli paket kita gitu. Paling main porsi aja, kalau yang Dodi di Facebook Twitter aja, yang itu di Instagram kalau yang ada satu lagi. Ini mengenai MBA juga Mas. Itu disini juga sih bantu saya kita untuk bergerak di MBA. Ada satu pengalaman. Bisa di sini kalau objektif bonus itu kan ini ada IP itu kalau kayaknya ke online store gitu kan, terus ada tombol tindakan beli apa segala macam. Jadi kalau saya klik beli aman gitu. Nah satu waktu nggak bisa tuh si klik beli nggak bisa ketika ada postingannya media terus juga tindakan itu beli nggak bisa. Terus ada warning gitu. Jangan coba memanipulasi bla 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 bla. Jadi setelah saya ganti dari beli ke selanjutnya bisa. Itu kira-kira kenapa gitu kan? Yang kedua itu saya coba coba iklanin yang di reelsnya di feednya itu. Nah itu pas saya klik si reelsnya itu dia nggak bisa di itu. Ada pilihannya kan pada itu. Tidak bisa diklik di seriusnya itu untuk bisa kita iklankan itu. Nah itu apakah memang nggak bisa diiklankan materi listing nggak bisa diiklankan atau seperti apa? Iya, Mas kalau terkait promo kan si Facebook atau YouTube atau Google dia mempunyai beberapa pertimbangan Mas ya. Misalnya mereka itu bakal mau mempromosikan misalnya konten soal COVID ya, karena kan soal COVID musibah di promo di iklan kan nggak boleh. Jadi selama ini kita juga beberapa kali dulu konten dari Kemeninfo soal COVID itu ditolak sama Facebook gitu. Jadi mungkin itu lebih ke kontennya Mas, apa dari gambarnya, apakah dari captionnya yang mungkin si Facebook nggak setuju dengan hal itu gitu Mas. Mungkin beberapa pertimbangan sih biasanya. Iya kayak makalah.
apakah itu eligible atau layak atau enggak untuk diiklankan itu, apakah secara nurani itu pas nggak sih buat jadi iklan itu pada gitu, lebih ke konten aja sih. Gunawan yang media portal. Sekali lagi Mas Rizky, terima kasih, ilmunya sangat berharga. Kalau kontak-kontak masih boleh? Boleh ya. Teman-teman mungkin ada yang kontak secara ini dengan Mas Rizky, silakan. Nanti ditinggalkan nomornya Mas Rizky. Close untuk Mas Rizky.